baru beberapa bulan masuk ke kantor itu langsung dipercaya jadi PPSPM di sana. Terus juga ada beberapa kakak-kakak tingkatku juga yang di Itjen itu juga udah dipercaya gitu untuk jadi tim auditor. Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Pentalks di Pentalks, penempatan Talks. Oke, jadi kali ini kita bersama dengan seorang narasumber hebat dari Kemendes PDTT, yang dimana beliau adalah alumni atau lulusan dari PKN STAN. Oke, sebelum kita berlanjut terkait acara Pentalks pada kali ini, perkenalkan aku Erlan sebagai moderator yang akan memandu jalannya Pentalks kali ini. Nah, langsung saja kita ke perkenalan kepada narasumber kita, yaitu Kak Cisa. Silakan Kak Cisa, perkenalkan nama, terus juga dulu prodi apa dan lulusan angkatan berapa, serta unit kerja sekarang kakak di Kemendes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Cisa Alifa, bisa dipanggil Cisa. Sekarang aku kerja di penempatannya di Kemendes, Kementerian Desa PDTT, lebih tepatnya di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk unit eselon 2-nya adalah Sekretariat Direktorat Jenderal. Dan jabatan aku sesuai dengan SK terakhir adalah pengelola keuangan. Nah, di kantor sendiri aku menjabat sebagai staf di pejabat pembuat komitmen pada Sekretariat Direktorat Jenderal. Dulu waktu di STAN, aku di jurusan akuntansi, lulus tahun 2019, aku angkatan 2016. Oke, jadi teman-teman semua, Kak Cisa ini merupakan lulusan alumni PKN STAN tahun 2016 atau STA 16. Nah, kalau boleh tahu Kak, Kakak itu mulai kerjanya dulu di tahun 2019 atau di tahun 2020 ya Kak? Untuk mulai kerja pertama kalinya itu sendiri. Oke, kalau untuk mulai pertama kali kerja, masuk ke kantor, dapat panggilan itu di bulan Januari 2020. Walaupun secara SK-nya, SK CPNS-nya itu dari 2019 bulan 12. Nah, itu teman-teman semua. Jadi Kak Cisa itu NIP-nya 2019 bulan 12, tapi mulai kerjanya itu di bulan Januari tahun 2020. Oke Kak, langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai deskripsi umum Kak. Deskripsi umum dari Kemendes PDTT itu sendiri. Mengingat kemarin juga ada kerjasama yang dilakukan oleh Bu Menteri Keuangan beserta Pak Menteri dari Kemendes terkait SDGs Desa. Nah, kita penasaran nih, sebenarnya Kemendes itu tupoksinya apa aja sih Kak nanti setelah kita menjadi pegawai di sana gitu Kak? Oke, jadi Kementerian Desa PDTT sendiri itu adalah suatu kementerian yang sebenarnya relatif baru ya, karena baru dari 2015, baru resmi bernama Kemendes PDTT itu dari 2015. Sebelumnya itu adalah gabungan dari beberapa kementerian gitu. Ada Kementerian Desa, Kementerian Transmigrasi, dan juga ada beberapa dari Kementerian Kemenaker, Ketenagakerjaan gitu. Jadi bergabung menjadi secara resmi yang PDTT sendiri memiliki unit teknis dan non teknis. Unit teknisnya itu ada 6 direktorat jenderal dan unit non teknisnya itu ada 4. Ada inspektorat untuk non teknisnya itu ada inspektorat jenderal, sekretariat jenderal, badan pengembangan sumber daya manusia, dan badan pelayanan dan informasi atau BPI. Nah, untuk Direktorat Jenderalnya sendiri ada 6. Jadi, untuk perbedaan antara unit teknis dan non-teknis itu adalah unit yang teknis itu adalah unit-unit yang memang langsung mengerjakan program kerjanya itu kepada ke lapangan gitu, ke daerah
ke unit ke desa, daerah tertinggal, dan daerah transmigrasi. Sementara unit-unit non-teknis itu adalah unit yang membantu menteri untuk melaksanakan tugasnya gitu, seperti untuk membantu menteri melaksanakan tugasnya dan fungsinya gitu. Ya, seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal itu kan untuk pengawasan dan untuk ini ya administrasi dan hal-hal yang berhubungan dengan ini ya hukum dan juga peraturan gitu. Nah, untuk aku sendiri itu penempatannya di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa. Secara umum, unit-unit teknis itu tujuannya adalah untuk membangun desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dari aspek fisik dan non fisiknya gitu, seperti pembangunan fasilitas-fasilitas di desa, terus juga kita pemberdayaan masyarakat desa, terus kita juga memberikan bantuan-bantuan ekonomi dan juga pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di desa. Dan juga itu sejalan dengan SDGs desa. SDGs desa itu jadi memang sudah menjadi sudah menjadi tagline, bukan tagline. Jadi memang menjadi acuan kami untuk melaksanakan dan mencanangkan program-program yang kami lakukan gitu. Begitu. Wah, ini menarik banget sih Kak, unit kerjanya itu banyak banget, program kerjanya itu seru banget, dan tentunya kita kemungkinan besar di sana kerjanya itu nggak itu mulu ya Kak, pasti bervariasi gitu kalau dengar dari pemaparan Kakak tadi. Iya, pasti. Nah, kalau boleh tahu Kak, kantor Kemendes ini di mana sih Kak? Dan apakah kantornya itu punya kantor vertikal atau tidak ya Kak untuk Kemendes itu sendiri? Oke, kantornya itu ada di 2 tempat dan semuanya ada di Jakarta. Jadi kantor utamanya di Jalan TMP Kalibata nomor 17, persis di seberang apartemen Kalibata City ya, dan juga ya, di seberangnya Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di situ hampir semua unit eselon 1 ada di situ gitu. Dan satu lagi ada di Jalan Abdul Muiz. Nah, itu kalau misalnya Jalan Abdul Muiz itu di dekat di belakangnya Jalan Merdeka gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dari arah HI ya itu lurus terus. Nah, terus nanti di Jalan Merdeka itu belakangnya ada kantor Kementerian Desa juga. Di situ ada satu Direktorat Jenderal, di situ pengembangan di situ Direktorat PDT ya yang memfokuskan kepada daerah tertinggal gitu. Jadi untuk kantor sendiri ini FYI juga, sebenarnya untuk kantor sendiri kita cukup strategis ya, karena untuk aku yang memang sudah terbiasa untuk naik kendaraan umum gitu, pokoknya anak kendaraan umum banget lah, kantornya kita itu sangat mudah gitu untuk dijangkau, karena dari stasiun KRL itu cuma 500 meter, dan juga untuk busway itu ada yang bahkan langsung berhenti di depan kantor gitu, dan juga untuk angkutan umum pun ada juga yang lewat di depan kantor. Dan juga kalau misalnya teman-teman nanti dapat penempatan di Abdul Muiz, juga bisa teman-teman naik B atau juga naik KRL gitu. KRL mungkin yang paling terdekat adalah di stasiun Tanah Abang. Jadi daerah kantornya ya cukup strategis sih, cukup bisa untuk kita ini sih nggak bergantung sama kendaraan pribadi. Nah, untuk kantor vertikal itu kita nggak ada kantor vertikal gitu. Cuma memang kita membawahi balai-balai pelatihan gitu, balai-balai pelatihan transmigrasi biasanya, dan juga kita ada satker dekonsentrasi. Nah, tapi untuk penempatannya itu kita tidak ke sana, jadi hanya yang di pusat aja gitu, yang di pusat, yang di Kalibata ataupun di Abdul Muiz. Nah, karena itu sebenarnya ini bisa jadi pertimbangan juga sih buat teman-teman gitu, karena kan seperti yang kita tahu pemerintah sudah merencanakan untuk adanya pemindahan ibu kota ya ke Kalimantan. Jadi kemungkinan besar kita juga nanti pasti akan pindah ke sana. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin ini bisa disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing gitu. Apakah kira-kira siap untuk ikut pindah ke sana atau gimana gitu?
Wah, ini pembahasan yang sangat luas dan sangat menarik. Tadi aku nanya lokasinya di mana, dijelasin juga rutenya itu. Oh iya. Rute untuk teman-teman semua yang mau ke sana gitu. Misalkan nanti Iya, teman-teman benar semua sih. penempatan di sana dan teman-teman ingin menetap di Jabodetabek aja. Nah, ini merupakan salah satu opsi teman-teman. Yang pertama, kantornya nggak ada vertikalnya, yang berarti teman-teman bisa stay di sini terus. Iya, lebih Atau nanti settle memang. ya lebih settle. Dan yang paling penting, transportasi umumnya itu banyak, baik itu Iya, dari sisi betul Transjakarta sekali. maupun dari KRL. Nah, ini pasti ngebantu Hmm. teman-teman banget. Karena kan Cari kita makan tahu. juga gampang kok. Nah, cari makannya gampang, apalagi kita di Jabodetabek kan. Aduh, Ya, itu gampang banget sih untuk banyak teman. cukup banyak pilihan sih kalau misalnya di kantorku ya di Kalibata itu cukup banyak pilihannya gitu. Kalau misalnya tanggal muda biasanya banyak yang ke depan tuh ke mall, ke Kalibata City ya. Cuma kalau misalnya tanggal tua biasanya pada makan di belakang gitu maksudnya di gerbang belakang itu memang ada banyak warung-warung yang nyediain makanan juga yang biasa jadi tempat buat pegawai-pegawai makan di sana gitu. Jadi cukup banyak variannya sih kalau misalnya mau pilih-pilih kanan. Sorry ya ini Nah, TMI aja. nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Ini insight baru nih buat teman-teman semua. Nah, oke nih Kak, kita lanjut ke topik selanjutnya. Hmm. Yaitu, aku nggak tahu dulu di zaman Kakak itu mekanisme pilihan penempatannya gimana. Nah, aku penasaran nih. Dulu Kakak tuh gimana sih Kak milih penempatannya itu sehingga bisa dapat di sini sekarang? Dan apakah kuotanya 3 juga atau ada beda waktu zaman Kakak itu? Kuota apa nih maksudnya? Kuota pemilihan nggak? Survei dari Oh, Biro oh, SDM. iya. Oke. Jadi dulu itu aku disuruh memilih Kemenkyu dan non Kemenkyu. Untuk Kemenkyu itu, jadi ada lima pilihan, dua Kemenkyu, tiga non Kemenkyu. Nah, untuk dua Kemenkyu-nya itu dulu waktu angkatan aku tuh cuma ada 5 unit yang buka. BPPK, DJPB, DJPPR, DJA, sama Setjen. Gitu, cuma 5 dulu. Nah, nggak tahu deh kalau sekarang ya. Nah, di dua pilihan itu aku pilih Setjen dan BPPK. Itu pilihan pertama dan kedua. Nah, 3 pilihan lainnya itu dulu ada yang namanya clustering. Clustering kementerian, nggak tahu ya sekarang gimana ya. Jadi clusteringnya itu memang di cluster berdasarkan yang memang kementerian yang banyak yang memilih, terus yang agak-agak banyak, dan yang terakhir mungkin yang memang jarang ada yang memilih atau bahkan nggak ada yang memilih. Nah, dulu di 3 pilihan itu aku milih instansi yang pertama, instansi yang klaster pertamanya itu aku milih LKPP. Terus yang kedua itu aku milih Kementerian Pariwisata, yang ketiga itu milih Badan Pusat Statistik. Gitu. Jadi Kementerian Desa itu tidak ada dalam pilihan saya. Gitu. Bahkan waktu dulu KLFest pun, jadi dulu aku juga ada KLFest setelah atau sebelum wisuda aku lupa. Ada juga KLFest waktu itu di SC secara offline gitu. Aku bahkan tidak menyadari kalau misalnya Kementerian Desa itu ada di dalam pilihannya gitu. Jadi waktu uh, pengumuman penempatan terus dapat di Kementerian Desa agak surprise ya, kayak oh ada loh gitu. Nah, di antara teman-temanku juga kebetulan angkatan aku karena anak akuntansinya paling sedikit ya, mungkin paling sedikit kayaknya dibandingkan angkatan-angkatan yang lain. Jadi waktu angkatan aku itu yang diterima di Kementerian Desa itu cuma 6 orang. Sementara kakak kelas dan adik kelas aku itu sekitar 20-an terus gitu. Ya, sekitar segitulah. Angkatan aku cuma 6 orang. Nah, di antara kami berenam itu tidak ada yang memilih Kementerian Desa. Makanya jadi ya kita memang ditempatkan di sini ya mungkin ada pertimbangan tertentu dari Biro SDM ya. Cuma dari kita sendiri memang nggak ada yang memilih. Nah, cuma beda ceritanya sama yang angkatan bawah. Karena aku sempat juga waktu itu sempat cerita-cerita juga memang
memang ada mereka yang milih Kementerian Desa. Dua di sini milih Kementerian Desa itu sepertinya sih peluangnya ya, aku juga kurang tahu karena ini kan kembali lagi hak prerogatifnya Biro SDM yang menentukan. Cuma kalau misalnya dilihat dari tren-tren yang tahun sebelumnya, mungkin peluangnya nggak terlalu ketat ya untuk masuk ke sini gitu. Karena kan juga kemarin berkaitan juga dengan yang kerjasama sama PK Instan ya. Jadi bisa ada besar kemungkinan bahwa tahun ini yang akan diterima itu lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi aku pun sampai sekarang juga tidak mendapatkan informasi berapa anak lulusan dari PK Instan yang akan diserap ke Kementerian Desa. Gitu. Kalau sekarang gimana sih ininya mekanisme pemilihan penempatannya gimana Lan? Ya nih Kak, berdasarkan tahun lalu ya Kak, kalau sekarang tuh mekanisme pemilihannya itu kita kuotanya cuma 3, dan itu milih instansi bukan milih eselon 1. Tapi ini cerita menarik dari Kak Cisa bahwasanya dulu itu pemilihannya 5 apa, kita dikasih 5 pilihan, dan kalau di sana tuh Kakak dari 6 orang itu ada yang bareng nggak Kak unit kerjanya atau semuanya dipisah? Ada. Jadi 6 orang itu ditempatkan di 3 eselon 1 yang berbeda. Tiap eselon 1 ada dua orang gitu. Kebetulan aku ada sama temen aku. Nah, itu dulu kita ditempatkannya semua di Sekretariat Direktorat Jenderal gitu. Jadi FYI juga biasanya anak STAN itu ditempatkannya memang di unit-unit yang berurusan langsung gitu dengan keuangan gitu. Secara kan kita memang belajarnya keuangan gitu. Jadi ya kalau nggak di bagian keuangan, di bagian Itjen gitu, audit gitu, atau di bagian pengadaan barang dan jasa gitu. Jadi rata-rata sih kalau nggak di unit non teknis seperti Setjen dan Itjen, kita di Sekretariat Direktorat Jenderal. Pokoknya yang ngurusin duit lah gitu. Nah, jadi gini ya teman-teman, kita semua ditempatkan di bagian keuangan. Oke nih Kak, kita lanjut ke jam kerjanya itu sendiri Kak. Jam kerjanya itu sendiri dalam satu hari itu berapa jam sih Kak? Dan waktu mulai absen sama pulangnya itu jam berapa? Apakah ada waktu flexi time juga untuk absennya itu Kak? Oke, jadi untuk jam kerja sendiri itu dari jam 7:30 sampai jam 4 gitu. Jadi sekitar berapa jam ya berarti ya? 8 setengah jam ya, 8,5 jam sampai jam 4. Nah, untuk flexi time-nya sendiri itu ada 30 menit. Jadi dari jam 7:30 sampai jam 8. Nah, pulangnya silakan disesuaikan gitu. Dihitung-hitung lah gimana biar enggak pulang sebelum waktunya. Nah, kebetulan untuk di Kementerian Desa sendiri itu kita cukup ketat ya untuk absen gitu karena kita absennya itu melalui face recognition atau kita lewat handphone gitu, lewat handphone. Tapi lewat handphone pun itu ada radius absennya dari kantor gitu. Jadi kalau misalnya kita belum deket kantor ya kita nggak bisa absen gitu. Jadi cukup ketat absen mengenai kehadiran di Kementerian Desa dan juga ini harusnya sih berlaku untuk semua PNS ya, tapi tergantung peraturan di kementerian masing-masing juga. Untuk di Kementerian Desa itu kalau lewat waktunya, kalau terlambat dari flexi time kan tadi batasnya sampai jam 8 ya. Nah, kalau lewat dari jam 8 itu ada yang namanya potongan tunjangan kinerja. Nah, untuk ini aku agak-agak lupa peraturannya. Kalau nggak salah tuh dari 1 sampai 30 menit itu kena 1% deh kalau nggak salah, kena 1%, terus di atas 30 itu kena 5% atau gimana. Nanti mungkin teman-teman bisa cek peraturannya sih gitu. Cuma itu ya memang di Kementerian Desa ya seperti itu gitu peraturannya. Oke nih, jadi buat teman-teman semua yang suka ngaret-ngaret, nah ini dipertimbangkan nih karena flexi time-nya itu cuma setengah jam. Kita Baru juga absennya banyak kok pagi-pagi yang lari-lari dari stasiun tuh udah lari-lari tuh udah megang handphone, ngeliatin handphone terus nih. Udah masuk belum radiusnya gitu. Udah Iya. masuk, oh udah alhamdulillah gitu.
Oke nih Kak, jam kerja udah. Selanjutnya kita mengarah ke tusinya Kakak ini itu sendiri. Mungkin beban kerja di sana itu gimana sih Kak? Khususnya di bidang Kakak sendiri nih, beban kerjanya apakah seperti apa atau ada tugas-tugas tambahan lain yang harus dikerjakan gitu Kak? Uh, Kalau ini sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat personal ya, karena pasti tiap orang kan beda jabatan, beda atasan, beda lingkungan kerja juga gitu. Jadi kalau untuk aku sendiri, sebenarnya di SK aku itu kan sebagai pengelola keuangan di subbagian pelaksanaan anggaran. Nah, cuma kebetulan memang aku diberikan penugasan tambahan gitu, diberikan penugasan tambahan sebagai staf pejabat pembuat komitmen. Nah, untuk beban kerjanya sendiri sih sejauh ini untuk aku sih masih masih ini ya, masih masih wajar lah gitu, masih masih wajar. Terus juga ilmu-ilmu yang dulu dipelajarin juga pakai banget gitu. Terus untuk uh, teman-temannya pun juga masih oke lah ya. Jadi maksudnya nggak 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 terlalu memforsir banget tenaga gitu. Nah, cuma kembali lagi kalau ini mestinya jangan dijadikan standar gitu. Ini aku sifatnya hanya sharing aja karena benar-benar berbeda gitu setiap orang beban kerjanya, karena ya faktor-faktor yang sudah aku sebutkan tadi gitu. Cuma selama kalian bisa mengefisiensikan waktu sih harusnya bisa bisa diselesaikan di dalam waktu kerja normalnya gitu. Nah, berarti beban kerjanya itu tergantung budaya kerjanya juga ya Kak, apa tergantung lingkungan kerja di Mm-mm. tiap masing-masing. Nah, Mm-mm. kebetulan di tempat Kakak juga Ya. teman-temannya itu kooperatif ya Kak, kooperatif dan Mm-mm. membantu, nggak terlalu memporsir. Mm-mm. Nah, tadi kan Kakak sempat menyinggung apa ada mata kuliah yang apa ada ilmu-ilmu yang cukup relate gitu Kak, ada ilmu-ilmu yang, Mm-mm. yang cukup relate. Nah, aku penasaran sebenarnya ada nggak sih Kak mata kuliah yang relate banget yang dulu pernah Kakak pelajari dan ternyata berguna banget nih waktu Kakak kerja. Apalagi kan Kakak saat ini jadi ini kan staf PPK yang dimana dulu juga kita sering pelajari di STAN itu sendiri Kak. Ilmunya adalah eh, etika PNS dan Kapita Selekta. Ya kalau yang memang kepake banget ya itu, jujur ya kepake banget ya itu. Karena untuk pelajaran-pelajaran yang kayak akuntansi gitu, itu sebenarnya lebih banyak belajarnya waktu prakteknya gitu. Jadi waktu praktek itu kita jadi sambil belajar, sambil nginget-nginget lagi tuh pelajaran dulu waktu di kampus. Nah, kalau misalnya pelajaran yang memang bener-bener ini ya, ilmunya banget itu, yang kepake itu, kalau misalnya nanti kalian penempatan di Itjen, itu ya pasti ASP ya, audit sektor pemerintah. Nah, kalau misalnya di aku sendiri, itu yang cukup kepake itu adalah akuntansi pemerintah sama HKN, HKN Hukum Keuangan Negara atau PPKN ya, Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara gitu. Jadi yang memang bersinggungan dengan, karena oh ya tadi kelewat juga ya, tusi aku sendiri itu kan memang lebih banyak ke kayak pencairan dana, terus juga pengadaan kontrak gitu, terus apa monitoring dan evaluasi juga. Jadi yang cukup relate ya menurut aku sih mata kuliah itu ya, sama sistem informasi akuntansi juga relate gitu. Atau mungkin tapi kayaknya kalau kalian nama mata kuliahnya mungkin udah agak berubah ya, ada beberapa yang berubah. Cuma ya yang pokoknya sih itu sih. Mata kuliah kita yang berubah itu doang Kak, HKN jadi PPKN. Oh gitu. Iya, terus Oh kita iya. dapat 2 semester Kak PPKN-nya. Oh iya iya. Dulu aku juga 2 semester. Jadi semester 3 itu PPKN, semester 4-nya itu HKN gitu. Wah, capek dong, capek ngapal dong. Capek ngapal dong. Tapi kalau misalnya udah kerja, udah praktek langsung, biasanya lebih gampangnya. Karena kita praktek langsung kan, ngawang-ngawang gitu, kayak ngebayangin apa sih gitu. Tapi waktu kerja, waktu berkenaan langsung gitu dengan pekerjaan kita, biasanya kita jadi lebih lebih paham lagi, lebih ingat lagi gitu. Jadi memang nggak usah disuruh pun
kita udah harus hafal sendiri gitu. Kayak misalnya nama-nama akun gitu, kode akun, BAS bagian akun standar gitu, kita biasanya jadi hafal sendiri gitu akun-akunnya gitu. Oke nih Kak, mungkin tadi udah terkait beban kerja, budaya lingkungan, dan matkul-matkul yang relate. Nah, kita ke pembahasan yang agak sensitif nih Kak. Apa tuh? Untuk di Kemendes sendiri itu gimana sih Kak komponen penghasilannya itu sendiri? Kalau boleh tahu ya Kak. Cukup sensitif nih dibahas di Gimana sini. ya? Komponen penghasilannya ya cukup lah. Cukup lah. Baru lulus kan paling beli apa sih? Kalau beli-beli jajan ya masih cukup lah. Gitu, nggak bercanda-bercanda. Jadi, kalau komponen penghasilan itu sebenarnya ada penghasilan tetap sama penghasilan tidak tetap. Penghasilan tetap itu terdiri dari gaji, uang makan, sama tunjangan kinerja, atau biasa kita bilang THP. Mungkin teman-teman juga udah familiar ya sama istilah ini. Untuk gaji, kita lulus itu kan golongannya nanti 2C ya. Itu untuk seluruh kementerian itu sama. Seluruh kementerian itu sama, mau tempat di mana. Terus uang makan itu juga sama kayaknya ya. Sama kayaknya. 35.000 per hari kedatangan. Nah, untuk tunjangan kinerja ini yang yang cukup menjadi bahan diskusi di antara PNS-PNS di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau misalnya di kementerian kita memang mungkin ada beberapa kementerian yang ada insentifnya ya, insentif rutin untuk pegawai gitu. Cuma untuk di Kementerian Desa, untuk penghasilan pokok yang rutinnya itu ya memang hanya itu aja. Nah, untuk penghasilan yang tidak tetapnya ini, itu bisa didapatkan dari yang pertama perjalanan dinas, uang harian perjalanan dinas. Nah, terus yang kedua juga bisa dari honor tim atau honor kegiatan. Honor tim itu nanti kalian misalnya dilibatkan nih dalam tim misalnya pemantauan dan evaluasi atau tim pengelola BMN atau tim reformasi birokrasi atau banyak lah gitu tim-tim. Nah, nanti di SK-kan dapat honor per bulannya. Atau juga misalnya kalian seperti aku ada staf PPK, staf di satuan kerja itu juga ada honornya. Terus ya kurang lebih itu sih untuk penghasilan tidak tetapnya. Atau ada juga temen aku yang dia, tapi itu hitungannya sama kayak tadi sih, honor operasional satuan kerja, yang jadi PPSPM juga ada. Jadi ya banyak sih yang bisa didapatkan gitu di luar penghasilan tetap. Tapi jangan ini ya, jangan jangan berharap banyak. Maksudku gini, jangan mengincar itu duluan gitu. Jadi ya memang nggak memungkiri sih. Siapa sih yang yang nggak pengen dapat penghasilan yang besar kan gitu. Cuma ya kita kalau misalnya orientasinya untuk aku pribadi ya gitu. Kalau misalnya kita orientasinya ke sana, ya itu nanti kita kerja tuh perasaannya juga nggak tenang gitu. Jadi ya kalau misalnya memang kita dapat ya kita syukurin gitu, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya memang nggak dapat, ya udah gitu kita tetap lakukan pekerjaan kita aja sesuai yang emang tugas dan fungsinya kita gitu. Untuk tunjangan kinerja teman-teman bisa cari sendiri ya di peraturan. Itu terbuka untuk umum kok gitu. Oke, siap nih teman-teman semua. Untuk yang penasaran tunjangan kinerja Kemendes, nanti silakan cari peraturan presidennya ya teman-teman semua. Nah, tadi kita dapat ilmu yang bermanfaat yang nggak kita dapatkan di kuliah, bahwasanya berapapun THP-nya itu yang penting harus kita syukuri, karena kalau kita udah terlalu mengincar ke sana, ya alhasil kita akan jadi tertekan sendiri, kita nggak jadi bersyukur nantinya, dan hasilnya ya kita pusing sendiri karena apa yang kita idam-idamkan itu nggak dapat kalau kita nggak ada rasa bersyukur yang ada di dalam diri kita itu. Nah, ya, terima kasih banget nih Kak udah ngasih tahu, udah nge-spill komponen penghasilan itu sendiri. Nah, aku berlanjut ke yang lain. Ini bukan penghasilan, cuma mungkin bisa kita nikmati bersama, yaitu terkait fasilitas kantor, Kak. Oke.
Nah, untuk fasilitas kantor sendiri, buat teman-teman yang suka olahraga, itu di kantor kita ada ini ya, ada stadion bulu tangkis. Ya, kebetulan itu juga ada programnya gitu rutin untuk Ditjen aku tuh ada latihan rutinnya gitu. Jadi memang untuk kita tim bulu tangkisnya tuh memang aktif banget gitu. Terus juga selain lapangan bulu tangkis yang indoor itu ada juga lapangan tenis, terus ada juga lapangan basket sama futsal jadi satu sih. Basket, futsal, volley itu jadi satu. Terus ada juga masjid pasti ada, terus perpustakaan juga ada, terus klinik pegawai juga ada, klinik pegawai, klinik kesehatan ya. Terus ada juga gym juga ada. Sama ada juga gedung pertemuan sih, gedung pertemuan. Nah, buat teman-teman tuh mungkin yang mau menyegerakan untuk merubah status gitu menjadi K0 gitu kan mungkin. Nah, itu ada harga khusus pegawai itu di gedung pertemuan kita, Balai Makarti namanya gitu. Nah, menarik nih teman-teman semua Oh, menarik. yang ingin mengubah Menarik. statusnya dari TK0 menjadi K1. Sorry, iya. K0 dong, K0, K1. K0, sorry, menjadi K0. Nah, ada harga diskon. Mungkin kalian bisa cincai nanti sama tim WO-nya ya, bisa cincai dan dapat harga murah di sana. Dengan syarat dan ketentuan itu kalian pegawai Kemendes. Ya, betul. Itu Syarat dulu dan yang ketentuannya dipenuhin. harus dipenuhi dulu. Kalian harus Iya. menjadi pegawai Kemendes terlebih dahulu, baru bisa dapat harga cincai. Ini menarik banget, apalagi buat kalian-kalian juga yang tadi suka olahraga, terkhususnya badminton karena ada kegiatan aktifnya juga di sana dan mungkin itu banyak ini ya Kak, banyak turnamennya ya Kak antar Ya. unit kerja mungkin ya. Ada kemarin terakhir itu yang terakhir udah selesai itu kemarin sih waktu Agustus ya itu semua cabang lomba sih. Nah terus sekarang juga ada ada turnamen lain juga antar internal Kemendes. Untuk klub olahraga juga cukup banyak sih. Buat kalian yang suka lari juga ada di Kemendes, Kemendes Runners juga ada banyak. Nah, jadi nih buat kalian-kalian ini kan biasanya anak STEM suka banget olahraga ya. Nah, bisa nih jadi opsi buat kalian yang suka-suka banget olahraga, fasilitas sudah terpenuhi, fasilitas sudah ada, kalian tinggal join aja. Nah, tadi kan kita sempat ini nih Kak, bahas TK 0 menjadi K0, sorry, menjadi K0. Nah, Ya. untuk sistem sistem kebijakan pernikahan di Kemendes itu gimana sih Kak? Apakah boleh suami dan istri itu satu unit kerja atau misalkan didukung atau misalkan kalau satu unit kerja nanti salah satunya ada yang mutasi di unit kerja lain, itu gimana ya Kak sistem kebijakan pernikahan itu? Oke. Eh, Kembali lagi ya, ini memang uh, ke ini kewenangan dari Biro Kepegawaiannya, Biro SDM-nya. Nah, cuma yang udah terjadi sih di teman-teman aku, memang nanti ada mutasi gitu, salah satunya gitu, antar eselon 1 atau antar eselon 2 gitu. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mau sama teman sekantor gitu atau seruangan gitu. Tapi nanti salah satu harus pindah karena pasti kan konflik of interest-nya tinggi gitu. Jadi nggak bisa di satu eselon 1 ya mungkin atau satu eselon 2. Tapi Tuh nggak ada teman-teman. batas kok kalau kalian mau, maksudnya nggak ada batas pernikahan ya, berapa berapa bulan baru boleh menikah. Langsung nikah pun nggak apa-apa gitu sebelum sebelum masuk kantor nikah pun nggak apa-apa. Nah, tuh teman-teman semua, nggak apa-apa ya, boleh. Dan yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan oleh teman-teman semua yaitu jika jika satu unit kerja, jika satu kantor atau satu ruangan, maka salah satunya harus dimutasi, harus rela dimutasi ke eselon 2 atau eselon 1 yang berbeda. Nah, selanjutnya nih Kak, kan udah ke pernikahan, mungkin kita ke arah yang lebih serius lagi. Mungkin ini juga serius, cuma ini mungkin ke arah cita-cita masa depan setiap orang saat ini untuk meraih yang namanya pendidikan. Nah, sistem kebijakan pendidikan di sana itu gimana sih Kak? Apakah kita didukung banget untuk melanjutkan pendidikan dan beasiswa di sana itu seperti apa? Dan juga syarat minimum untuk melanjutkan pendidikan itu gimana Kak? Biasanya kan ada jangka waktunya.
1 tahun setelah diangkat PNS, atau kalau secara kasarnya itu 2 tahun setelah kerja. Itu gimana Kak kalau di Kemendes sendiri? Iya, kalau di Kemendes sendiri untuk pendidikan itu minimal masa kerja untuk mengajukan izin belajar atau tugas belajar itu adalah 1 tahun masa CPNS dan 1 tahun PNS ya. Jadi 2 tahun setelah diangkat sebagai CPNS gitu. Jadi eh, teman-temanku sendiri pun dan kakak-kakak pun juga udah banyak gitu yang mengajukan izin belajar. Nah, kalau untuk eh, beasiswa sendiri ya, eh, kita sih di ini sih ada lebih ke tugas belajar ya. Ada juga beberapa rekanku gitu yang yang melanjutkan S2-nya gitu di dalam dan di luar negeri. Nah, untuk atasan pun mendukung banget gitu kalau misalnya kita mau ngajuin izin belajar atau tugas belajar. Bahkan salah satu teman aku pun seangkatan aku itu balik D4 ke STAN baru tahun ini. Baru tahun ini salah satu teman aku, teman kita itu ikut D4 tugas belajar di STAN gitu. Dan untuk atasan aku sendiri pun itu juga memang mengencourage kita buat lanjutin sekolah terus sih gitu. Ada bahkan yang PPNPN ya, yang bukan PNS itu dia lagi sambil kuliah S2 juga gitu, sambil kerja sambil kuliah S2 juga. Jadi memang memang untuk pengembangan pendidik berkelanjutan melanjutkan pendidikan itu memang didukung banget sih sama atasan. Nah, ini menarik banget sih Kak, apalagi tadi ada cerita teman kakak yang tubel ke STAN tahun ini. Aku mau titip salam dan ngucapin selamat untuk teman Oh kakak yang ya. berhasil lolos ke D4 tubel STAN tahun ini. Nah, untuk izin belajarnya itu sendiri, kira-kira ada nggak Kak pembatasan kampus atau bebas saja? Ya, untuk kampus sih dibebaskan ya di mana aja gitu, asal masih bisa mengerjakan tugas di kantor dan tetap ikut ketentuan jam kerja kalau izin belajar ya. Nah, lanjut nih Kak, yang sedikit relate, mungkin sedikit sampai cukup relate terkait pendidikan itu sendiri. Biasanya kan pendidikan itu menunjang karir ya Kak. Nah, untuk jenjang karir di Kemendesnya itu sendiri gimana sih Kak? Apakah relatif lebih gampang untuk naik jabatan atau naik karir? Ataukah ada pejabat struktural di sana yang lulusan STAN sebelumnya Kak? Itu gimana ya Kak? Ya, untuk jenjang karir ya, bisa dibilang di Kementerian Desa itu peluangnya sangat besar buat kita, buat lulusan STAN ini. Karena apa? Karena CPNS yang direkrut pun yang masih sama-sama pelaksana sama kita itu baru dari tahun 2019 baru adanya gitu. Jadi untuk kompetensi mungkin nggak terlalu jauh beda ya gitu. Mengingat kita juga kan udah duluan nih belajar 3 tahun gitu di kampus gitu. Dan apa namanya di kantor juga komposisi antara PNS dan PPNPN-nya itu juga masih banyak gitu PPNPN-nya gitu. Jadi untuk kita bisa naik jenjang karir kita bisa naik itu uh, cukup besar gitu peluangnya. Karena kan pasti kita punya bukannya mau ini ya, bukannya mau menyombongkan diri gitu sebagai lulusan STAN bukan gitu, tapi karena memang kita sudah dibekali terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin kita punya ada poin plus yang menjadi pertimbangan untuk atasan gitu. Kayak temen aku juga baru beberapa bulan masuk ke kantor itu langsung dipercaya jadi PPSPM di sana. PPSPM di unit kerjanya dia. Terus juga ada beberapa kakak-kakak tingkatku juga yang di Itjen itu juga udah dipercaya gitu untuk jadi tim-tim auditor gitu. Jadi apa ya, asal kan kita sudah dari awal kan memang starting point-nya sudah beda gitu. Nah, apapun yang berbeda itu kan pasti akan dinotis gitu oleh atasan gitu. Nah, tinggal kita sendiri yang mau membawa bedanya kita itu tuh ke arah yang lebih baik atau ke arah yang ya biasa-biasa aja gitu. Karena ya sayang sih kalau misalnya nggak dimanfaatkan karena kita udah
punya apa sih, udah punya tempat tersendiri lah gitu. Jadi jangan, kalau bisa sih jangan mengecewakan kalau bisa. Oh iya, tadi belum terjawab. Untuk pejabat struktural ada eselon 2 kita di Itjen, itu ses Itjennya itu adalah alumni STAN juga ada gitu. Dan beberapa kalau nggak salah jabatan fungsional media tuh kalau nggak salah juga ada beberapa dari STAN. Nah, gitu teman-teman. Jadi peluang karirnya itu cukup besar di mana tadi seperti yang Kak Cisa bilang, CPNS umumnya itu baru masuk di tahun 2019. Dan juga tadi udah ada testimoni bahwasanya beberapa alumni-alumni STAN itu sudah ada yang menempati jabatan struktural maupun jabatan fungsional di Kemendes itu sendiri. Ya. Dan juga di kantor tuh bukan seperti, ya mungkin teman-teman juga udah tahu ya, kalau misalnya memang persaingan di kantor itu memang tidak seperti waktu kuliah gitu, yang kalian itu dinilai dengan indikator yang sama, dengan sistem yang sama gitu. Tapi kalau misalnya di kantor itu sangat-sangat fleksibel dan itu sangat-sangat personal penilaiannya itu gitu. Jadi bekal kalian, bekal pengetahuan interpersonal dan intrapersonalnya itu kalau bisa diasah banget ya. Tapi bukan sebagai, maksudnya bukan sebagai hanya untuk pencitraan atau gimana-gimana, enggak gitu. Tapi lebih kepada komunikasi kita ke orang, terus memahami orang, terus juga sikap kita ke atasan gimana. Karena itu semua pasti kan akan menjadi penilaian yang akan menjadi pertimbangan atasan untuk nantinya bisa menunjuk kita, mempercayai kita untuk mengisi sebuah posisi jabatan tertentu gitu. Tapi aku yakin sih buat teman-teman di sini pasti udah punya cukup banyak bekal gitu di kampus terkait skill, soft skill dan hard skill-nya. Nah, tinggal gimana nanti penerapannya di kantor aja gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang terpenting tuh cara komunikasi kita, manner kita, dan attitude kita itu yang penting banget. Bahwasanya ilmu tanpa attitude itu akan sangat sia-sia. Seperti yang dibilang sama Kak Cisa tadi, yang penting tetap jaga manner, tetap jaga attitude. Nah, terakhir nih Kak, tapi nggak terakhir banget. Kenapa sih Kak kita itu harus memilih Kemendes di penempatan nantinya gitu Kak? Mungkin gimana? Jadi kayak ini ya, kayak kampanye gitu ya. Sebenarnya Bebas Kak, aku bebas. nggak bingung juga ya gimana ya. Kalau misalnya ya intinya di Kemendes itu tempat belajar yang baik lah buat teman-teman kalau misalnya mau berkembang. Ya memang mungkin kedengarannya naif ya, cuma ya itu yang aku rasakan di sini gitu. Dan juga kalau misalnya di Kemendes itu tadi lebih settle di sini, lebih aksesibel juga sama kendaraan, gampang gitu ditemuin gitu. Jadi untuk komunikasi lebih bisa deket lah gitu dengan pejabat-pejabat yang sudah bahkan setingkat dirjen pun gitu. Aku pun beberapa kali pun berinteraksi gitu dengan dirjen gitu. Jadi lingkungannya sih menurutku cukup kondusif lah gitu buat teman-teman mengasah skill gitu, menambah ilmu pengetahuan gitu. Ya ini normatif banget ya. Cuma ya itu gitu yang bisa aku sampaikan gitu, karena memang kalau bisa boleh sharing gitu ya, kalau bisa boleh sharing, mungkin dulu waktu aku awal keterima Kemendes itu sebenarnya agak down juga sih gitu, agak shock, agak down gitu, karena kan kayak ini apa gitu, milih di sini juga enggak gitu, terus baru pas terima pengumuman itu baru browsing gitu tentang kementerian ini gitu, terus baru nanya-nanya juga gitu. Sebelumnya tuh aku udah nanya wawancara ke kakak-kakak kelas gitu, cuma memang nggak ada yang aku wawancara itu yang dari Kemendes gitu, karena nggak sama sekali kepikiran ke sana. Nah, waktu keterima itu ya down ya pastinya gitu, cuma ya kita mensyukuri aja lah apa yang dikasih gitu, karena ya mau sambat gimana pun juga, mau ngeluh gimana pun juga, pasti kan nggak akan selesai kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain. Jadi ya udah dijalanin aja, disyukurin aja apa yang kita punya sekarang. Terus juga ya banyak sih yang aku dapatkan, maksudnya banyak ini di sisi apa ya, keberkahannya ya banyak yang aku rasakan, walaupun memang bukan secara materi gitu ya, tapi
ada banyak hal yang aku rasakan yang aku dapatkan benefitnya gitu setelah bekerja di Kemendes ini gitu. Ya pokoknya banyak-banyak berdoa aja lah dan ini ya minta restu orang tua juga gitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi keberkahan itu didapat nggak hanya dari materi, ada hal-hal Wah. lain, ada faktor lain, ada variabel lain, dan yang terpenting minta restu orang tua kalian kalau kalian mau milih penempatan nantinya. Terlebih Hmm. lagi kalian juga nanti harus bersyukur apabila ditempatkan di tempat yang bukan pilihan kalian di awal. Hmm. Nah, ini udah hampir selesai Kak bincang-bincang kita di malam hari ini. Hmm. Mungkin ada closing statement dari Kakak atau apa pesan-pesan kepada teman-teman angkatan STH 19 atau teman-teman yang lulus di tahun 2022 ini untuk memilih penempatan nantinya, Kak. Ya, pilihlah penempatan yang memang sesuai dengan kondisi kalian. Itu sih aku closing statement dari aku. Karena itu sangat-sangat mempengaruhi nanti kalian cara kerja kalian. Tapi memang belum tentu ya, memang belum tentu apa yang kita pilih itu yang kita dapatkan gitu. Cuma setidaknya kita sudah punya roadmap-nya kalau misalnya kita milih penempatan di suatu instansi tertentu gitu. Kita mau apa, lingkungannya seperti apa. Makanya sebenarnya Pentox ini bagus banget sih buat aku karena dulu aku nggak ada nih program ini. Kementerian aku pun insight yang banyak dari berbagai kementerian, jadi bisa benar-benar dipertimbangkan kembali gitu. Kayak misalnya tadi aku lebih pengennya settle di Jakarta aja. Nah, itu bisa menjadi poin pertimbangan buat teman-teman. Atau misalnya teman-teman pengen uh, punya penghasilan yang memang cukup berkecukupan gitu, lebih berkecukupan, ya itu juga bisa dijadikan pertimbangan gitu. Ya nggak salah sih, nggak salah, nggak apa-apa gitu. Ya siapa sih gitu yang nggak mau kan, nggak apa-apa. Terus juga mungkin ada yang pengennya di kantor vertikal aja, biar ada kemungkinan buat pindah home base atau pindah ke home base-nya atau gimana ya. Disesuaikan aja lah dengan value yang kalian pegang. Nah, gitu Itu mungkin. teman-teman. Apa yang penting pilihlah penempatan sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Karena kalian sendiri yang tahu kondisi kalian. Oke Kak, terima kasih banyak Kak udah berkenan hadir, udah berkenan sharing-sharing di kesempatan kali ini dan mudah-mudahan apa yang Kakak berikan pada kami semua pada angkatan yang lulus di tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan berkah bagi Kakak ya Kak. Amin, amin. Amin. Kita juga minta doanya ya Kak, semoga penempatan Ya, kali ini bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan semua. amin, amin. Semoga diberikan yang terbaik lah ya. Amin. Siap. Oke Kak, mungkin itu aja dari kita. Aku juga mewakili tim Pentalks dan tim STA 19 mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Cisa nih yang udah berkenan hadir, berkenan sharing-sharing terkait Kemendes dan kita juga mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan Oh, dan kesalahan dalam dan pelaksanaan bagus banget sekali. Sukses Pentalks buat ini. Erlan dan teman-teman Pentalks yang lain ya. Amin. Terima kasih banyak ya Kak. Ya, Uh, Oke, teman-teman semua itu saja bincang-bincang dari kami, dari aku, Erlan, dan dari Kak Cisa dari Kementerian Desa. Sampai jumpa di Pentalk selanjutnya. Bye-bye. ya.